Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini anak bapak ada dalam keadaan sehat selalu. Pada materi kita pada hari ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan tujuannya satu, memahami pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. Dua, memahami macam-macam cedera. Tiga, memahami macam-macam alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Empat, memahami penanganan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi dari tujuan dari P3K itu sendiri adalah bagaimana kita menolong seseorang jangan sampai terjadinya akibat yang fatal. Pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah upaya memberikan pertolongan dan perawatan sementara secara tepat terhadap korban kecelakaan sebelum korban dibawa ke rumah sakit atau ke tenaga medis yang lebih ahli, yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Pertolongan sebaiknya diberikan secara cepat dan tepat menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian tersebut, supaya untuk menghindari risiko yang lebih berat terhadap si korban. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yang kita lakukan secara benar akan mengurangi risiko cacat, bahkan dapat membantu menyelamatkan korban dari risiko kematian. Macam-macam cedera. Salah satu contoh cedera dalam berolahraga yaitu terjatuh di lapangan yang mengakibatkan luka robek atau keluarnya darah pada kulit karena gesekan antara kulit dengan lantai lapangan. Cedera ringan. Cedera ringan mengakibatkan penderita tidak mengalami keluhan atau rasa sakit serius, contohnya luka lecet, memar, dan keseleo yang ringan. Tapi bagaimanapun juga hal ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi hal yang menyebabkan menjadi lebih parah. Maka biarpun luka lecet tetap harus kita atasi secepatnya dengan kita berikan antiseptik atau betadine. Dan untuk keseleo kita rendam atau kita kasih dingin daerah yang kena keseleo, seperti kita mengasih air es atau batu es yang digosokkan atau ditempelkan pada daerah yang terjadinya keseleo tersebut. Dan tindakan selanjutnya setelah itu baru dilakukan urut untuk daerah yang terjadinya keseleo tersebut. Cedera sedang. Untuk cedera sedang merupakan cedera yang tingkat kerusakannya jaringan ototnya lebih berpengaruh pada performa atlet. Contohnya seperti melebarnya otot
dan robeknya ligamen. Dan untuk hal ini juga perlu kita melakukan pertolongan dengan mengistirahatkan yang terjadi atau korban terjadinya robek yang tidak nampak pada ligamennya, tapi dia akan merasakan sakit pada daerah yang terjadinya biasanya terjadi pada persendian. Cedera berat. Untuk cedera berat mengakibatkan kerobekan hampir seluruh bagian otot, ligamen, dan fraktur pada tulang yang pemulihannya memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan tindakan operasi. Jadi untuk cedera yang berat ini kita perlu hati-hati dalam melakukan pertolongan pertama pada orang yang terjadinya kecelakaan seperti ini, karena ini sifatnya nanti untuk tindakan selanjutnya memang dibutuhkan tenaga yang ahli di bidangnya atau tenaga medis yang ahli di bidangnya. Macam-macam cedera yang mengenai bagian tubuh. Luka pada kulit. Luka pada kulit seringkali terjadi pada saat terjatuh dalam berolahraga di lapangan. Luka lecet yang terjadi disebabkan karena kulit bergesekan dengan permukaan yang kasar. Luka pada kulit ini seperti luka memar, luka gores, luka tusuk, luka terpotong, dan luka bakar. Mungkin bisa saja terjadi luka bakar. Berikutnya, kram. Kram adalah otot yang meregang atau kontraksi yang berlebihan akibat kelelahan otot. Gejala kram tampak pada tertariknya otot sehingga otot berkontraksi dan menimbulkan nyeri. Kram ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemanasan atau terlalu terforsirnya atau terlalu capeknya kita melakukan juga akan bisa menjadi kram. Jadi sebelum kita melakukan olahraga, sebaiknya kita melakukan pemanasan, penyesuaian olahraga yang akan kita lakukan, karena pemanasan itu sangat penting untuk kesehatan dari kita, supaya kita tidak terjadinya cedera seperti kram ini. Keseleo atau cedera otot. Keseleo adalah berubah atau bergesernya otot dari ligamen pada persendian. Keseleo disebabkan oleh pemanasan yang kurang maksimal sebelum melaksanakan olahraga dan pemakaian alat olahraga yang salah. Maka dengan berkurangnya kita, maksimalnya kita melakukan pemanasan juga akan bisa menyebabkan keseleo dan cedera otot. Maka dianjurkan untuk sebelum melakukan olahraga, lakukanlah pemanasan yang cukup sebelum kita melakukan olahraga intinya. Patah tulang. Untuk patah tulang dibagi menjadi dua macam, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup dan terkilir sering terjadi secara bersamaan. Untuk patah tulang terbuka, yang dimaksud dengan patah tulang terbuka, dengan misalnya kaki patah dan diikuti terjadinya luka pada daerah patahan itu. Dan patah tulang tertutup adalah tidak timbulnya luka pada daerah yang patah tersebut. Jadi penanganan dari masing-masing ini sangat berbeda. Luka karena terbakar. Luka karena terbakar dapat terjadi karena terkena api, minyak panas, air panas, tersengat benda panas, dan terkena terik matahari. Ciri-cirinya yaitu kulit terasa perih dan panas.
macam-macam alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertama adalah kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka yang digunakan setelah dibasahi air yang bersih atau dengan alkohol. Kapas juga digunakan untuk mengoleskan obat antiseptik pada luka. Perban dan kasa. Perban atau kasa menggunakan bahan yang tipis dan steril yang digunakan untuk membalut luka agar terhindar dari infeksi. Plaster. Plaster merupakan perekat yang digunakan untuk melekatkan perban atau kasa yang ditutup pada luka. Pada luka ringan dapat menggunakan plaster yang mengandung obat antiseptik. Gunting. Gunting pada P3K digunakan untuk memotong kasa, plaster, dan perlengkapan yang lain saat penanganan luka. Selanjutnya, tandu atau drug bar. Tandu digunakan untuk membawa korban yang tidak bisa berjalan atau seperti patah tulang yang tidak boleh nantinya patahan itu bergeser, maka digunakanlah tandu. Tindakan pertolongan pada kecelakaan atau P3K. Pertama, pastikan posisi penolong aman. Yang kedua, jangan panik. Yang ketiga, hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. 4. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. 5. Segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Jadi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ini kita harus paham betul bagaimana untuk mengambil tindakan-tindakan supaya jangan terjadi korban bertambah parah. Nah, inilah tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yang perlu kita perhatikan. Obat-obatan P3K. 1. Obat luka ringan. Jenis obatnya adalah obat merah betadine. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka, kemudian oleskan obat luka tersebut. Obat pencuci luka. A. Jenis obat Rivanol, alkohol, bore water atau larutan bore. Selanjutnya baca halaman 190 sampai 199. Tugas ini tidak dikumpul dan kamu belajar mandiri atau sendiri di rumah. Selamat belajar, semoga kita sehat selalu dan jaga kondisi badan kita. Tetaplah berolahraga setiap harinya minimal 30 menit. Selamat, semoga kita sehat, dijauhi dari wabah COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.